Ruang Maha Kudus Bait Suci jadi masjid. Tempat Mesias Yahudi datang jadi masjid. Di Yerusalem, situs Yahudi, kok jadi masjid ya? Terima kasih Anda masih menyimak liputan di Bukit Bait Suci, Yerusalem, atau lebih dikenal sebagai kawasan Masjid Al-Aqsa bersama Fakta Israel. Saudara, mungkin Anda bertanya, jika ini dulunya adalah lokasi Bait Suci Yahudi, di manakah letak ruang Maha Kudus itu? Para arkeolog kesulitan menemukan lokasi Bait Suci Yahudi yang pasti karena semua situs Yahudi sudah menjadi masjid. Jika masjid diutak-atik, tentu bisa terjadi pertumpahan darah, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh para arkeolog. Dari kawasan seluas 14 hektar ini, para arkeolog berusaha menemukan lokasi ruang Maha Kudus. Tempat tabut perjanjian diletakkan dan menjadi ruang Maha Kudus, ruang khusus bagi para imam besar menghadap Tuhan. Pendapat pertama yang diyakini oleh umum adalah teori pusat, yakni Bait Suci terletak di lokasi Masjid Kubah Emas atau Kubah Batu dengan ruang Maha Kudus berada pada foundation stone atau dalam bahasa Ibrani Even Hasetia yang berada tepat di bawah kubah. Tokoh utama yang menjadi rujukan adalah Lynn Redmeyer, juru gambar arsitektur, penelitian arkeologi Benjamin Mazar. Ia adalah seorang arkeolog terkenal yang spesialisasinya adalah di Bukit Bait Suci. Pendapat kedua adalah teori utara, yakni Bait Suci terletak sekitar 100 meter di sebelah utara Masjid Kubah Emas. Lokasinya tepat ada di hadapan saya ini. Nah, umat Islam menamai lokasi ini sebagai Kubah Loh Batu, merujuk tempat menaruh dua loh batu hukum Taurat, hukum yang menjadi rujukan utama umat Yudaisme atau umat Yahudi. Nama lainnya adalah Kubah Roh, karena disinilah ruang Maha Kudus, tempat Tuhan Israel bertemu para imam besar. Jadi ruang Maha Kudus kini ditandai sebagai sebuah bangunan segi 8 di sebelah utara Masjid Kubah Emas. Lantainya dipercaya masih berasal dari Bait Suci periode kedua. Tokoh yang menjadi rujukan adalah Asher Kaufman, seorang fisikawan dari Universitas Ibrani di Yerusalem, peminat Bukit Bait Suci. Dalam Alkitab disebutkan dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Di Ibrani 9 ayat 4 tertulis, di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi Anda bisa perhatikan perbedaan lokasi ruang Maha Kudus versi Lynn Redmeyer dan Asher Kaufman sebetulnya tidak terlalu jauh. Namun karena ruang Maha Kudus menurut 2 Tawarik 3 ayat 8 hanya berukuran 20 hasta atau 9 meter kali 9 meter saja, tentu sangat signifikan untuk memastikan lokasinya yang asli atau lokasinya yang presisi. Dari Kubah Loh Batu saya menuju lokasi Gerbang Emas alias gerbang timur dari bagian belakang yang hanya bisa diakses dari kawasan Bukit Bait Suci. Nah, saat berjalan kaki menuju tempat yang sakral bagi iman Kristen dan Yahudi itu, saya menyempatkan meraba bebatuan yang masih tertanam di dalam tanah di sekitar area Bukit Bait Suci. Saya ingin merasakan batu-batu Bait Suci yang mungkin masih belum digali hingga masa kini. Nah, ketika saya sampai di depan lokasi Gerbang Emas, ada 2 polisi Israel menjaga akses masuk ke bagian dalam dari Gerbang Emas itu. Saya tidak diizinkan turun ke bawah karena memang khusus untuk umat Islam saja.
Lantas saya bermaksud merekam penjelasan singkat tentang gerbang emas. Namun petugas keamanan Palestina mengatakan hanya boleh berfoto. Saya tidak boleh merekam dengan video. Saudara, Video not allowed, just picture. Video not allowed. Oh, okay. I just want to tell this is Okay, but just picture. Just picture. Saya pun kemudian mengajak foto petugas Palestina bernama Ahmad. Tentu saja saudara, saya tetap berusaha untuk menghadirkan liputan terbaik bagi Anda penonton Fakta Israel. Sehingga saya pun kembali keesokan harinya untuk merekam gerbang emas ini. Anda bisa melihat pada hari kedua saya memakai pakaian berbeda. Sekali ini saya memakai celana panjang. Saudara, saat ini saya berada di bagian belakang dari Golden Gate atau gerbang emas yang kita umat Kristen dan Yahudi percaya bahwa ini adalah lokasi Mesias akan datang, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun dan masuk melalui gerbang timur seperti yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel. Anda bisa lihat ini dahulu adalah kawasan Bukit Bait Suci yang menjadi lokasi Bait Suci pertama dan kedua. Namun kawasan Bukit Bait Suci ini atau Bukit Muria kemudian menjadi kawasan Islam karena masa kekuasaan Islam yang pernah berkuasa di tanah Israel. Dan sejak saat itu gerbang timur yang tertutup pada masa pemerintahan Islam sampai sekarang ini tidak bisa diakses oleh orang Yahudi maupun umat Kristen ya untuk beribadah. Tetapi turis Kristen bisa saja jika mendapatkan izin untuk masuk ke dalam kawasan ini. Nah, seperti yang Anda lihat, kawasan ini di depan gerbang emas ini dijaga oleh polisi Israel karena memang masih menjadi akses yang terlarang untuk dimasuki pula oleh turis ke dalam gerbang emas ini. Ada tempat untuk sholat, jadi ada karpet untuk sajadah gitu ya untuk umat Islam sembahyang, tapi tidak boleh untuk umat Yahudi dan umat Kristen. Nah, saat ini bertepatan dengan hari kedua atau mau memasuki hari kedua Hanukkah, karena itu cukup banyak orang Yahudi yang datang ke Temple Mount atau Bukit Bait Suci. Salam damai dari Fakta Israel. Nah, saya mencoba meminta izin masuk ke ruang gerbang emas atau disebut oleh umat Islam Bab Al-Rahmah. Tetapi tidak diizinkan karena kini menjadi tempat ibadah Islam alias masjid. Nah, meski sudah menjadi masjid, Bab Al-Rahmah tidak bisa mengubah fakta yang tertulis dalam Alkitab. Sesungguhnya, inilah lokasi tempat Mesias Yahudi datang menurut Alkitab. Bagi umat Yahudi ini adalah kedatangan pertama Mesias. Namun bagi umat Kristen menjadi kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Fakta Israel pun keluar dari kawasan Bukit Bait Suci dengan iman yang makin tebal dan rasa bangga. Karena bekas lokasi Bait Suci menjadi masjid merupakan sebuah bentuk pengakuan fakta keberadaan agama Yahudi itu sendiri. Fakta Israel tidak marah melihat adanya dua masjid di lokasi Bait Suci. Justru Fakta Israel sangat bangga karena lokasi Bait Suci dipakai
sebagai rumah ibadah agama lain. Nah, ini adalah Al-Asbad Gate, salah satu pintu masuk ke Al-Aqsa. Nah, seperti Anda lihat ada penjaga yang menjaga dan banyak orang Islam yang masuk ke lokasi ini untuk sholat siang hari. Nah, ini ada tempat untuk minum atau wudhu, sepertinya tempat untuk minum. Nah, jadi sekarang saya akan berjalan keluar dari kawasan Al-Aqsa. Namun liputan dari Bukit Bait Suci belum selesai. Masih ada wawancara dengan petugas keamanan Palestina yang perlu Anda simak karena sangat menarik. Salam damai dari Fakta Israel.